الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Nahrawi. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Abu Hasan Al-Asyari. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Musyawarah Syariah Bapak Purnoprianto, Ketua RW 029 Bapak Syarikir, dan yang saya hormati Bapak-bapak ada di remaja yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur yang disertai dengan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan pengajian dan ta'lim Quran. Salawat serta salam marilah kita curahkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah salat syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, yang mana semoga dengan wasilah rahmat dan mujizat dari surat Al-Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Alhamdulillah wa qulnatil salihah ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Nahrawi. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا يا رب بالمصطفى
وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Nopianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula Seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, Bapak Wiono dan juga bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikin Maftahanallahu fi tuli hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur kepada beliau, memberikan keberkahan kepada beliau, dan memberikan kesakinahan rumah tangga beliau. Dan juga yang kami hormati para ketua RT se-RW 29 baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Di antaranya ada Bapak Haidir dan juga ada bapak-bapak yang lainnya. Wabil husul al-mukarram al-muhtaram al-ustaz al-haj Abu Hasan Asy'ari SMM. Beliau adalah lurah hormat kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi kehidupannya. Yang kami hormati pula para orang tua kita, Bapak Haji Suritno, Bapak Basuki Rahmat, Bapak Kamidi dan juga Bapak Haji Sugiono dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, dan juga atas izin serta ridhonya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuwajjah, bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita. Dengan harapan berkumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita membaca umul Quran suratul Fatihah dengan harapan apa yang direncana, apa yang dicita-citakan oleh semua jamaah ini Allah kabulkan,
Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri istri saleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan kita ke tanah suci Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selamat datang Bapak Haji Wewenang. Lalu selanjutnya kita doakan saudara kita Andai Tolan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Dengan barokahnya, mujizatnya suratul Fatihah ini, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, terutama keluarga Bapak Sugeng, Bapak Zainal dan juga Bapak Hirubait, dan juga semuanya sekeluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatannya, setelah sehat kembali menjalankan aktivitas apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita doakan wabil khusus Bapak Eko Novianto yang pagi hari ini memberikan siraman jasmani, santapan jasmani. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan keluarganya, dan juga kita yang hadir juga mudah Allah senantiasa memberikan panjang umur dan sehat walafiat. Allah berkahi rezekinya untuk bekal menjalankan ibadah puasa yang hitungannya insya Allah kurang 3 atau 2 minggu lagi ya, 3 minggu lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepanjangan umur dan sehat walafiat. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya masih juz 20, suratnya masih surat Al-Qasas. Halaman di sini halaman 312, 313. Ala ayatnya kalau tidak salah yang 47 ya, benar? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhrani tadhahara wa qalu illa bikulli kafirun. Ayat ini menerangkan bahwa keingkarannya orang-orang kafir di mana yang sudah diminta dan sudah ditentukan namun masih ingkar saja ya. Ayat yang sebelumnya yang menerangkan bahwa mereka mengatakan agar tidak ngomong-ngomong, ini bahasa sininya ya. Yang mana musibah yang diturunkan oleh Allah
karena akibat perbuatan tangan-tangan mereka ya. Jadi dia suruh jangan ongon-ongon ini ya, gara-gara laut dipager, tinggal tunggu musibahnya nanti ya. Makanya dalam ayat yang lain sudah terangkan dhaharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan baik yang ada di darat maupun yang ada di lautan akibat ulah kedua tangan manusia. Ayat yang selanjutnya menerangkan bahwa keingkarannya orang kafir yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahumul haqq, ketika sudah didatangkan kepada mereka yang benar ialah Al-Quranul Karim min indina, di sisiku atau di sisi kami, Allah berfirman. Akan tetapi qalu, mereka berkata laula utiya mislama utiya Musa, kenapa sih tidak diberikan kepadanya siapanya, yaitu yang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utiya Musa, sebagaimana yang diberikan kepada Musa alaihi salam. Ya beda-beda lah ya. Musa saja kitabnya Taurat ya, sedangkan baginda Rasul kitabnya Al-Quran. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl, apakah mereka tidak mengingkari apa yang telah diberikan kepada Musa terlebih dahulu? Jadi semuanya memang seumatnya siapa saja ketika ada kebenaran pasti banyak yang mengingkari ya. Seperti halnya kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasul, masih saja banyak yang tidak percaya ya. Tapi insya Allah kebenaran tidak akan kalah dengan kejahatan. Qalu, mereka berkata sihrona, kedua orang tersebut siapa? Ialah Musa dan Harun, adalah penyihir yang saling bantu-membantu. Dianggapnya tukang sihir baik ya. Ketika baginda Rasul waktu Abu Lahab kecebur di lubang yang dia bikin sendiri, tujuannya menjebak Rasul, akan tetapi malaikat Jibril membisikkan, Muhammad, itu di depan ada lubang, yaitu atas ulahnya Abu Lahab, supaya kamu kejebur ke situ. Itu namanya gali lubang untuk mengubur sendiri ya. Begitu ditolongin ya Abi, ulurkan tangannya, ditundan, begitu naik, sihirmu hebat banget Muhammad. Luar biasa ya, kalau orang-orang kafir memang begitu, nggak ada sadar-sadarnya. Wa qalu, dan mereka berkata, inna bikulli kafirin, sesungguhnya aku atau kami tidak akan mempercayai kepada salah satu di antara mereka atau kepada mereka berdua ya. Jadi nggak percaya Nabi Musa membawa mukjizat dari Allah dibantu dengan saudaranya yang bernama Harun. Qul fa'atu bi kitabim min 'indillahi wa ahda minhuma attabi'u in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyuruh kepada baginda Rasul, qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, fatu bi kitabim min indillah, datangkanlah, cobalah kamu bisa atau tidak mendatangkan kitab yang mana seperti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa ahda minhuma, yang bisa memberikan petunjuk kepada keduanya, di antaranya At-Taurat dan Al-Quran ya. Ini apa ditegaskan,
attabi'hu in kuntum shadiqin, aku akan mengikutimu apabila kamu termasuk orang baik atau orang benar. Ya, ditantang oleh Rasul ya. Seperti ayat yang lain, fa'tu bi suratin min mislih. Ya, coba deh kalau kamu nggak percaya, bikin saja satu surat atau satu ayat yang mirip ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak mampu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah illallah la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka, jikalau seandainya belum ada jawaban untukmu Muhammad, tidak ada jawaban dari mereka buat kamu Muhammad, fa'lam, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti keinginan mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, barang siapa orangnya yang lebih sesat daripada orang yang menyesatkan, ya. Yani bighairi hudan minallah, yang tidak mendapat hidayah sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sesat, sesat-sesatnya orang yang belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Illallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa? Al-qaumadz zalimin, kepada kaum yang zalim, ya. Allah tidak akan memberikan petunjuk seperti halnya kepada orang-orang Israel, ya. Karena orang zalim tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga perjanjian apapun yang sudah disepakati berugul, dilarang baik, ya. Karena memang tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun. Walaqad wassalna, dan sesungguhnya aku telah sampaikan lahum kepada mereka apa al-qaulu, ucapan yang benar, ialah Al-Qur'anul Karim, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka selalu ingat atau mengingat apa yang disampaikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi baginda Rasul selalu menyampaikan risalah yang diberikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza alladzina atainahumul kitaba min qablihum bihi yu'minun. Alladzina atainahumul kitab, apa yang telah aku sampaikan, kami sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, apa yang disampaikan ialah Alkitab, ialah kitab Al-Quran. Sebelumnya ialah kitab min qablihi, sebelumnya ialah di antaranya ada Zabur, ada Taurat, ada Injil.
hum bi mu'minun, mereka juga sebetulnya sudah yakin, sudah beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, kepada nabi dan rasul yang sebelumnya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina illa kunna min qablihi muslimin. Ayat ini menerangkan bahwa asbabun nuzulnya ketika itu ada orang Yahudi masuk Islam, ada 10 orang, akan tetapi disiksa oleh teman-teman yang lainnya karena ya masuk Islam ya. Jadi ini asbabun nuzul ayat tersebut, yang artinya idza yusla alaihim qalu amanna innahul haqq. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Quranul Karim, qalu, mereka berkata, amanna bihi, sesungguhnya aku beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Innahu, sesungguhnya Al-Quran tersebut al-haqqu mir rabbina, benar itu dari Tuhan kami. Illa kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya aku bahasa sininya ya, sebetulnya sebelumnya memang aku sudah muslim ya. Mereka berkata seperti itu karena tahu bahwa ahli-ahli kitab ya, ulamanya orang kafir itu disebutnya ahli kitab ya. Kalau kita mah ya minimal ustaz kali ya. Jadi orang-orang ahli kitab sebetulnya sudah tahu bahwa akhir zaman nanti ada nabi yang terakhir yang bernama Muhammad ya. Bahkan tahu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, nurnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyatakan, apabila aku tidak menciptakan nurmu Muhammad, tentunya tidak akan menciptakan makhluk-makhluk yang lain dan yang lainnya. Ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mana tadi? Ulaika. Ulaika yu'tuna azrahum, yang demikian ini aku datangkan pahala buat mereka marrota ini karena mengimani, mempercayai dari kedua kitab yaitu Taurat dan Al-Quran. Bima sobaru, dan atas kesabaran mereka. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at, dan mereka mencegah kejahatan dengan kebaikan ya. Kejahatan itu harus kita lawan dengan kebaikan. Seperti halnya kalau kita disakitin sama orang, jangan balas menyakiti lagi ya. Kita balas dengan kebaikan kita. Insya Allah kalau kita balas dengan kebaikan, orang tersebut akan sadar. Seperti halnya langganannya baginda Rasul,
ketika Anda ke masjid selalu ngeludahin ya. Begitu hari berikutnya sudah beberapa hari, lah ini kok langgananku nggak ada. Ini langganan apa ya Rasul? Langganannya suka ngeludahin saya. Oh lagi sakit. Nah akhirnya baginda Rasul sholatnya dipercepat. Akhirnya pulang ke rumah ngomong kepada istrinya, kira-kira ada makanan atau tidak, untuk apa? Untuk menjenguk orang tersebut. Ya, ini baginda Rasul menyontohi begitu indahnya. Oleh karenanya ayo kita pun sebagai umatnya, kalau bisa kita dengar keluarga atau saudara tetangga ada yang kurang sehat, kita tengokin. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan ketika habis sholat terus menghadap ke jamaah, tujuannya sambil neliti ini siapa nih yang nggak ada kira-kira. Bukannya ngadepin imam, ngadepin jamaah japluk baik, bukan ya. Ya ini kadang-kadang disalah tafsirkan, begitu jadi imam langsung menghadapi jamaah japluk baik apa yang dibaca ya. Oleh karenanya imam itu secara tidak langsung sedang mengajari makmum. Makanya yang danta, kalau jadi imam yang danta ya. Jangan siratal ladzina amta. Danta enggak kira-kira? Kagak ya. Itu makanya yang jelas ya. Allahumma lamani ajadu. Lah apa yang dibaca tahu-tahu jadu la ilaha illallah. Harusnya la Allahumma lamani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu ilahi ya rabbi anta maulana. Subhanallah. Ada juga imam yang begitu, saya dengerin lah. Ini orang apa yang dibaca? Jatuh la ilaha illallah apa? Subhanallah. Jadi secara tidak langsung sedang mengajari makmum kita. Khawatirnya sewaktu-waktu nggak hadir, ada halangan, makmum yang yang setia jadi imam. Begitu jadi imam bacanya sama loh ke begitu bang. Lah guru saya begini. Coba yang jelek siapa? Guru juga. Makanya hati-hati kalau kita menyampaikan, kita jadi imam juga yang jelas ya. Jangan tahu-tahu jadu. Subhanallah apa jadu ya. Jadi harus kalam ya. Al-kalamu wal labdul mufidul murakkabu bil wada'i. Itu dalam kitab Jurmiyah ya, kitab yang masih rendah ini ya. Ya seperti halnya ibu-ibu tuh kalau Isra Mi'raj udah tinggi ilmu yang bacanya kitab Zardir ya, riwayatnya baginda Rasul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sami'u wa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Wa idza sami'u, ketika mendengar lahuan, perkataan, perdebatan yang kurang baik, a'rada anhu, berpalinglah, tinggal aja deh. Kalau ada orang yang ngejak berdebat masalah kunut, masalah tahlil, tinggal aja deh. Ya, makanya di sini dilanjutkan dengan walana a'maluna walakum a'malukum. Udah jelas ya. Jadi kita kalau ada orang yang ngajak berdebat yang sekiranya untuk mengikis keimanan kita, lebih baik kita tinggal ya. Akhirnya kita selanjutnya walana a'maluna walakum a'malukum. Amalku bagiku, buat amal kalian juga amal kalian. Salamun alaikum, tetap didoakan, mudah-mudahan kalian selamat. Didoain, nggak usah disumpahin, doain yang baik.
La nabtahil jahilin, aku tidak akan bergaul dengan orang-orang bodoh. Ini agak sadis juga nih ya. Jadi kalau sudah tahu begitu, perdebatan seperti itu kita tinggal, nggak usah diladenin orang begitu mah ya. Nah, makanya sebetulnya kita jadi manusia harus yang bijaksana sesuai dengan para apa tuh yang apa madhab ya. Ada Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi ya. Ketika madhab Syafi'i berkunjung ke madhab Hanafi, madhab Hanafi ketika subuh nggak pakai kunut ya ikut jadi kagak kunut. Namun sebaliknya ketika madhab Hanafi ke madhab Syafi'i pakai kunut ya ikut angkat tangan dan ngejejer baik ya. Ini kadang ada ya ngejejer baik kagak mau ngikutin ya, itu tandanya tidak berbesar hati ya. Jadi kita dimanapun tinggal harus ikuti yang sudah ada. Seperti halnya di sini yang biasa kunut, ikutin angkat tangan aja. Kenapa sih ini ngejejer baik ya ada. Jadi apalagi kalau di masjid kita, Masjid Baitur Rahman udah banyak banget yang baru begitu ya. Sholat Jumat juga nggak pakai qobliyah, pada ngejedong baik ya, karena merasa sudah cukup mungkin itu ya. Jadi itulah apabila kita diajak orang untuk berdebat, kalau sekiranya kita tidak mampu meladeni, tinggal aja deh ya, nanti amal merusak kita ya. Katakanlah waqalu, dan mereka berkata a'maluna walakum a'malukum, salamun alaikum, doain biar kalian selamat. Namun la tabtagil jahilin, jangan bergaul lagi dengan orang-orang seperti itu ya. Ini secara garis besarnya. Wa illaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Benar ya? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini ayat ini termasuk asbabun nuzulnya tatkala mereka berdebat, dan juga ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamandanya meninggal ya, pamanda ayo baca kedua kalimat syahadat, akan tetapi belum sempat nangis, namanya pamannya yang bela ya, sedih. Turun ayat tersebut, fa innaka la tahdi man ahbabta, sayang artinya sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang dikasihi sekalipun, termasuk kita ya. Coba kita punya istri, punya anak, punya cucu, mulut kadang-kadang sampai berbusa, nyuruh sholat, nyuruh apa, belum mau baik ya, karena belum dapat hidayah. Jadi kita yang penting berusaha ya. Alhamdulillah ini yang hadir semuanya yang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun situasi kondisi apapun ya. Alhamdulillah minggu pagi ini cerah ya, secerah hati kita masing-masing ya, karena masing-masing sudah masih punya yang merah-merah ya. Jadi cerah ya Pak Redi ya. Apalagi sebentar lagi lebaran pada dapat bonus, udah cerah lagi baik ya. Mudah-mudahan apalagi sebentar lagi ini pengajian mungkin hari ini terakhir sementara, karena nanti tanggal 15 akan diadakan tawakufan sementara. Kita berharap panjang umur, jumpa dengan bulan suci Ramadan, nanti dimulain lagi taklim lagi. Amin ya rabbal alamin.
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa, dan dia siapa dia? Ialah Allah Subhanahu wa taala a'lamu bil muhtadin, yang maha mengetahui siapa yang akan mendapatkan hidayah. Kita masih sifatnya berusaha. Alhamdulillah di Asy-Syariah jamaahnya semakin bulan semakin meningkat karena itu berkat hidayah dari Allah. Kalau belum dapat hidayah, ditarik, diseret, didorong juga belum tentu hadir ya. Apalagi kalau ada sayembaranya kita ya. Mudah-mudahan kalau kita jadi orang kaya ya. Doain ya. Nanti yang ngaji mau saya kasih amplop cepet ya. Ini kalau yang ini insya Allah nanti sama Pak Ketua DKM akan dikasih amplop yang kosong ya, soalnya supaya diisi nanti buat Isra ya, Isra Mi'rajnya. Iya, alhamdulillah Pak. Dulu saya siasati itu di Baitur Rahman tuh Pak Bino panitianya. Yang mau masuk ke masjid kasih amplop suruh diisi, tinggal situ. Begitu dihitung, alhamdulillah setiap Jumat 1 juta ya. Ada yang sampai pakai jam saking ikhlasnya, saking pengen beramalnya, jam dimasukin juga ke amplop. Coba luar biasa. Memang harus disiasati kita cara meminta kepada orang. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka tutahatab min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yusba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini tabi'il huda ma'aka. Ini ada juga yang ngomong seandainya aku mengikuti dengan engkau ya, yang petunjuk telah diberikan kepadamu, nutahatab min ardina, akan diusir dari negeri itu ya, karena orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam numakkin lahum haraman aminan. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa aku sudah meneguhkan kepada penduduk tersebut, penduduk di kota haraman yang diharamkan atau disucikan, aminan dan aman, ialah kita kota Makkatul Mukarramah. Yuzza ilai samarat, kota itu akan didatangkan buah-buahan ya. Kulli ilai samarati kulli syai'in, jadi bermacam-macam buah pohonan apa saja yang di sana enggak ada pohonnya tapi buahnya ada ya. Ya kalau yang sudah ke Makkah tahu di sana. Di sana kan nggak ada pohon apel ya, ada apel, ada macam-macam, ada jeruk, ya semuanya ada. Bahkan ketika kita menyantap hidangan yang sudah disediakan oleh pihak hotel, macam-macam, ada bala-bala juga ada, ya, ada sambal kecap juga ada, ya. Karena kebetulan saya dulu yang juru masaknya orang Bogor, yang tahu banget seleranya orang Indonesia. Tahu tak Pak Haji Sugiono kemarin ada bala-bala Pak Haji. Pak kami ini ada bala-bala, ada sambal yang kecap yang dipotong-potong, cabenya sama bawang, jeruknya, aduh udah luar biasa. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah segera berangkatkan kita lagi ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Jadi
yujba ilai samaratu kulli syai'in. Jadi didatangkan seluruh buah-buahan ke kota tersebut, Makkatul Mukarramah. Tujuan di antaranya adalah rizqan minal ladunna, rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Rezeki buat mereka, buat kita, akan tetapi kebanyakan mereka kagak ngerti ya, tetap baik ya, kagak ada rasa syukurnya kepada Allah. Makanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang sudah populer, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Akan aku tambah nikmat mereka. Siapa mereka? Orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Akan tetapi barang siapa yang ingkar, wala in kafartum, akan tetapi bila ada di antara kalian yang ingkar atas nikmat-nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat dahsyat atau sangat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dikasih rezeki sehari 100.000, alhamdulillah ya. Dikasih 1 juta, alhamdulillah lagi ya. Dikasihnya cuma 10.000, alhamdulillah baik. Jangan, ya aduh, cuma ada 10.000. Jangan ya, tetap kita bersyukur kepada Allah agar nikmat-nikmat kita ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 ayat lagi, mampu? Iya. Iya. Wa kam ahlakna, mana tadi? Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warisin. Yang artinya wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Aku akan membinasakan orang-orang yang tadinya bersenang-senang ya karena hartanya ya, kehidupan dunia ya, jadi mereka bersenang-senang. Akan tetapi wakam ahlakna min qaryatin ma'isyah fatilka masakinuhum lituskana min ba'dihim illa qalilan. Dalam arti ketika sudah dihancurkan oleh Allah yang tadinya bersenang-senang sehingga kota kampung tersebut ditinggalkan, hanya ada sebahagian kecil yang menempati tempat tersebut ya. Seperti halnya contoh yang konkret saja, yang dekat Lumpur Lapindo coba ya, menguruk beberapa kecamatan ya, akhirnya ditinggalkan oleh penduduknya. Mungkin ada sebahagian kecil yang masih menempati ruang lingkungan tersebut, kampung tersebut ya. Wa kunna nahnul warisin. Allah berfirman, dan akulah yang mewarisi atau mewariskan kampung tersebut ya. Semua apapun yang Allah berikan ada manfaatnya. Macam kayak zaman dulu Gunung Galunggung, luar biasa pasirnya, diambilin sampai sekarang gak habis-habis ya. Bahkan pasirnya paling mahal ya. Lahar Gunung Merapi juga begitu ya. Makanya ketika ada musibah pasti ada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala,
karena ketakwaan kita, ketekunan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf barangkali selama taklim kita ada ucapan-ucapan, perkataan disengaja maupun yang tidak, dosa besar maupun kecil, saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya oleh para jamaah hadirin sekalian. Insya Allah kita juga sudah saling memaafkan, karena tanda-tanda orang yang disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antaranya adalah wal afina anin nas, orang yang mau saling maafkan kepada sesama manusia. Insya Allah akan disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.